Selamat menjelang malam warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi lewat renungan harian ibadah malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate yang disiarkan langsung dari Gedung Tosari. Sebelum kita beristirahat, setelah sehari kita nikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan, kita sempatkan diri kita dalam kerinduan kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabdanya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Karya Terbesar. Silakan. Kasih yang
Tuhan dimuliakan dan terberkatilah talenta kedua anak kekasih untuk terus dikembangkan setia memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca pada malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang kita baca yaitu dari kitab Ayub pasal 39 pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayub 39 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Kalau semua sudah siap, mari kita meminta pertolongan, tuntunan Roh Kudus dan hikmat Tuhan untuk kita membaca, mendengar firman-Nya. Mari berdoa. Syukur bagi Tuhan kami patut nyatakan di menjelang malam tiba, karena sungguh kemurahan dan kebaikan Tuhan kami telah melewati satu hari lagi dalam melakoni aktivitas kami, hidup yang Tuhan anugerahkan, dan menikmati pula berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Namun kami menyadari diri kami manusia yang terbatas, banyak kekurangan dan kelemahan kami, ketidakmampuan kami dalam memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan, terkhusus melalui firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan mengiring kami, mendampingi kami, dan memberi pengertian bagi kami, bahkan kepada hamba yang akan membacakan dan menguraikan firman Tuhan. Sungguh tanpa pimpinan Roh dan hikmat Tuhan, hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itulah hamba senantiasa berserah dalam kuasa dan kehendak Tuhan, dalam tuntunan Roh dan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang terungkap dari hati hamba, yang terucap di lidah dan bibir hamba, sungguh untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, suci kuduskanlah kami, agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayub pasal 39 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalam? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota,
tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah kembali mengikuti engkau? Saya ulangi, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayalah engkau kepadanya, karena kekuatannya sangat besar. Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Ayat yang terakhir, apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia firman Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tamalate yang dirahmati Tuhan, dimanapun Anda berada, pernahkah kita menelisik diri kita, memeriksa diri kita, menanyai diri kita tentang siapa kita yang sesungguhnya, yang kadang merasa tahu semuanya? Ya. Ini jadi guyonan orang kadang kalau orang ada yang merasa tahu segalanya dibilangi sota, kan itu. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Ya. Orang harusnya sadar bahwa dirinya adalah manusia yang serba kekurangan, terbatas dalam banyak hal, dan banyak kekurangan. Inilah persoalan yang paling rumit dalam hidup kita, ketika ada orang yang tidak menyadari kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya. Masalah yang paling besar dalam diri. Lebih banyak melihat kekurangan orang lain daripada menyorot dirinya sendiri yang juga kurang lebih dengan orang lain. Persoalan yang paling rumit dalam diri setiap kita manusia ciptaan, bahwa kebodohan kita tentang diri sendiri yang kadang kita tidak menyadarinya. Hal demikianlah yang sesungguhnya dialami oleh Ayub, yang terjadi dalam diri Ayub. Yang dari dua pasal sesungguhnya ini, dari pasal 38 dan pasal 39 ini, menyorot tentang Ayub yang mau berdebat dengan Tuhan, memperdebatkan soal kehidupannya. Dan lalu Tuhan kemudian memberi pertanyaan, menanyai dirinya, terus menanya Ayub tentang siapa Ayub, siapa dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang rumit dicerna oleh Ayub, yang rumit dipecahkan oleh Ayub, yang membungkam Ayub, lalu kemudian membuat dirinya sadar
sadar tentang dirinya yang tidak ada apa-apanya, mempertanyakan kepada Tuhan. Pertanyaan kepada Ayub, apakah engkau mengetahui waktunya? Waktu tentang kambing-kambing itu beranak, kambing-kambing liar ya. Tentang rusa-rusa yang liar. Bagaimana mereka berproses dalam kehamilan, dalam kemudian melahirkan anaknya dan kemudian menyusui anaknya, lalu kemudian menjadi besar dan kemudian pergi ke padang rumput dan tidak kembali lagi. Hal-hal yang seperti ini sederhana, tetapi mau menyadarkan Ayub. Allah terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Ayub. Allah menunjukkan kepada Ayub bahwa keinginannya untuk berdebat dengan Allah, bahwa keinginannya untuk memperdebatkan itu di hadapan Allah, sesungguhnya Ayub sudah harus menyadari, dan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan Allah sekaligus mau menyadarkan Ayub tentang dirinya yang sesungguhnya harus merendah di hadapan Tuhan. Ayub berdebat seakan-akan dia tahu segalanya. Dan disinilah kebodohannya. Lalu kemudian Ayub diyakinkan tentang hal yang paling penting, bahwa Allah tidak meninggalkan dirinya. Meskipun Ayub berusaha untuk menahannya dan bertanya, Allah mau meyakinkan bahwa Allah memelihara dirinya. Tuhan hadir dalam setiap persoalan Ayub. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Jikalau Allah saja dapat memelihara dan menuntun dan memberi segala-galanya bagi binatang-binatang, hewan-hewan yang liar itu, apalagi Ayub. Allah mau meyakinkan Ayub seperti itu, bahwa binatang-binatang liar saja dipelihara Tuhan, apalagi dirinya. Jadi Ayub diajak untuk tidak putus asa, Ayub diajak untuk tidak khawatir, Ayub diajak untuk tidak ragu lagi pertolongan Tuhan. Disinilah Ayub disadarkan untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika Ayub tidak lagi mengerti cara kerja Allah dalam hidupnya, Allah terus memberi keyakinan padanya. Akhirnya dari perenungan Ayub menyadari dan mengakui bahwa Allah berdaulat di atas segalanya, dan hanya Allah yang harus diikuti kehendaknya. Hanya kehendak Allah saja yang harus dilakukan. Mengakui kedaulatan Allah, sekaligus juga kita akan mengikuti kehendak Allah. Demikian pula lah tentunya kehidupan kita di sini sebagai umat Allah masa kini. Kita harus camkan dalam diri kita bahwa Allah berdaulat di atas segala-galanya. Di atas kelemahan kita, di atas keterbatasan kita, di atas kekurangan kita, di atas ketidaktahuan kita, di atas kebodohan kita. Allah di atas segala-galanya. Dan karena itu, tinggikanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan yang maha besar itu. Dia mengetahui siapa kita, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan karena itulah, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi lakukanlah kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka kita akan mendapat jawaban tentang siapa kita
di hadapan Tuhan. Karena kita ini terbatas, karena itu serahkan pada Tuhan semua masalah kita. Amin. Sebelum kita berpisah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita memohon pertolongan dalam doa untuk kita bisa beristirahat dengan damai, dengan tenteram malam ini, dengan penuh harap bahwa esok pagi kita semua dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk bisa menapaki hari-hari hidup kita dengan lebih baik lagi. Mari berdoa. Allah yang kuasa, sang pemilik kehidupan kami yang berdaulat di atas segala-galanya, yang terus berfirman dan memeliharakan kami, mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa sejenak waktu ini kami telah dimungkinkan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, dan bahkan boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari diri kami manusia yang terbatas, banyak kekurangan dan kelemahan kami. Kami tidak sanggup hidup bertahan dalam kesucian dan kekudusan hidup. Karena itulah kami selalu berharap Roh Kudus Tuhan kiranya terus menuntun kami, mengiring kami, menopang kami, mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami tidak mengandalkan diri kami yang terbatas ini, tetapi akan terus mengandalkan Tuhan dan hanya mau hidup menurut kehendak Tuhan. Meteraikan firman ini di dalam sanubari kami, di dalam loh hati kami, sehingga itu selalu menerawang hidup kami, mengubahkan diri kami, dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Oh Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu hadirat Tuhan untuk kami mengalaminya dalam damai. Di saat kami beristirahat dari keletihan kami sehari, kami rindu perlindungan Tuhan dalam malam yang gelap. Sehingga semalam yang akan kami lewati ini kami sungguh lalui dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dan kami yakin bahwa hanya oleh kehendak Tuhan dan kuasa Tuhanlah esok pagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan penuh harap kesehatan baru dianugerahkan bagi kami. Sehingga kami dapat menempuh kehidupan ini dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, melakoni kembali hari hidup yang Tuhan anugerahkan dan berkat-berkata, dan melakukan aktivitas kami di dalamnya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan pula. Oh Tuhan, kami berdoa bagi sejumlah pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Siapapun kami pasti memiliki pergumulan dan persoalan hidup. Karena itu kami selalu rindu campur tangan Tuhan atas persoalan dan pergumulan kami. Baik karena masalah-masalah kebutuhan hidup, masalah-masalah pekerjaan, maupun masalah-masalah kehidupan dalam pergaulan dan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga. Kami selalu berharap Tuhan campur tangan, karena di dalam campur tangan Tuhanlah kami merasa bahwa kami tidak sendiri berjuang. Demikian pula ketika kami menghadapi pergumulan karena kelemahan tubuh, sebagaimana yang banyak dialami oleh warga jemaat Tuhan, para kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun mereka berobat. Yang berobat di rumah sakit yang hingga saat ini masih terus dialaminya hamba Tuhan Bapak Penatua Martin Tandibura, juga anak cucu dari Ibu Tumonglo yang masih dalam suasana isolasi yang disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah. Juga Bapak Samuel Palembangan
yang juga mengalami hal yang sama. Oh Tuhan, kasihani kekasih-kekasih kami, juga yang ada sedang menjalani perawatan di rumah, konsultasi pribadi dengan para medik. Tuhan berkenan memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, oleh pihak yang telah mengambil bagian di dalamnya untuk menangani para pasien di ruang-ruang isolasi yang berkonsultasi langsung dengan medik di rumah. Kami percaya bahwa melalui upaya itu dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan untuk kekasih-kekasih Tuhan beroleh kesembuhan. Itu menjadi harapan dan kerinduan kami. Namun kami pun terus menyadari bahwa bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Oh Tuhan, kami juga terus memohon penghiburan dan kekuatan bagi beberapa kekasih-kekasih Tuhan yang masih diliputi suasana duka, sebagaimana yang dialami oleh hamba Tuhan Bapak Diaken Ishak Tiranda atas terpanggilnya ibu mertua mereka dari tengah-tengah kehidupan anak cucu dan keluarga beberapa hari waktu yang lalu. Demikian juga yang masih dialami oleh anak cucu dari almarhumah Damarisi Tulak yang beberapa hari yang lalu kami makamkan. Dan demikian pula yang dialami oleh Nyonya Thomas Tambing yang tadi siang kami makamkan. Anak cucu mereka tentu masih merasakan duka mendalam. Dan beberapa waktu yang lalu beberapa di antara yang jemaat Tuhan yang mengalami hal yang sama, meskipun sudah mereka lewati beberapa waktu lamanya, tetapi kami yakin bahwa mereka masih merasakan itu. Anak istri dari Bapak Nahum, anak istri dan cucu dari Bapak almarhum Tiku Pasang yang sekarang ini belum dimakamkan. Semoga mereka semua dihibur dan dikuatkan dalam Tuhan, sehingga tiada larut dalam kesedihan. Oh Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ulangan dan semester. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, menyegarkan daya ingat mereka untuk dapat menjawab semua persoalan yang diperhadapkan padanya, sehingga hasil yang menggembirakan boleh mereka tuai dan mereka dapat untuk selanjutnya belajar lebih baik. Diberkati para guru-guru mereka untuk setia menuntun mereka dan mengajarkan kebaikan dan menanamkan pengetahuan kepada anak-anak kami, agar juga mereka dikaruniai kesehatan, semangat baru, kekuatan baru untuk terus menemukan pola dan metode yang lebih baik untuk mengajar anak kami dari sekolah ke rumah. Kami percaya tuntunan Tuhanlah pula yang akan membuat mereka berhasil memanusiakan anak-anak kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kelak. Oh Tuhan, diberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, suami istri mereka. Semoga mendukung semua pelayanan yang mereka lakukan. Demikian juga kami memohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang kami galakkan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Proses pelayanan live streaming dan rekaman-rekaman yang masih terus kami harus lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati tim multimedia untuk terus berkarya dan mengembangkan talenta yang Tuhan karuniakan, dan mereka saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga ketika salah satu di antara mereka tidak ada, maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami selaku para pelayan-pelayan Tuhan, diaken, penatua dan pendeta yang menjadi bahagian dari terlaksananya pelayanan ini. Semoga kami semua sehati sepikir untuk bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan kehendak Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan perkenankan. Diberkati pula jemaat Tuhan untuk selalu mendukung pelayanan-pelayanan ini, agar semakin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan, dan di dalam semua itu pula mereka akan terus menyaksikan kebaikan Tuhan tak terhingga.
Oh Tuhan, kami juga terus berdoa untuk segenap keluarga-keluarga dari warga jemaat Tuhan dimanapun, anak cucu yang jauh, sanak saudara, orang tua, semoga selalu dipelihara Tuhan. Kami penuh harap bahwa dalam situasi yang masih mencekam ini, dijauhkan pula lah mereka dari segala wabah yang menakutkan ini. Kami semua yang masih sehat semoga terus ditopang oleh Tuhan dan beroleh senantiasa kesehatan dan kekuatan, semangat baru untuk terus menjalani kehidupan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Oh Tuhan, pimpin kami selanjutnya bersama dengan pemerintah untuk terus bekerja sama dalam mengambil bagian untuk menyelamatkan bumi ini dari virus corona. Kami semua saling menjaga satu dengan yang lain dengan tidak mengikuti kehendak diri sendiri, tetapi kami harus saling menopang, membangun satu dengan yang lain. Ini doa dan harapan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan kami mohon Tuhan dengarkan kami yang datang berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dirahmati Tuhan, demikianlah renungan harian program ibadah malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate untuk malam hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan kami menyapa ibu bapak, saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun. Selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam rangkulan kasih-Nya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati.